I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Yuliana Sari, Desi Dini Utami, dan Nopi Rahmadani akan menjelaskan mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah beserta kategorinya. Pertama itu pengertian akhlak mahmudah. Apa sih akhlak mahmudah itu? Jadi akhlak terpuji ini merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab yakni akhlak mahmudah. Nah, akhlak terpuji ini disebut pula dengan akhlak karimah atau makarimal akhlak. Kata mahmudah ini berasal dari kata hamidah yang berarti terpuji. Akhlak mahmudah yaitu segala macam bentuk, perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Jadi akhlak mahmudah ini ialah akhlak yang baik yang berupa semua perbuatan yang baik harus dianut dan dimiliki setiap orang. Nah, akhlak mahmudah ini terdiri dari semua perbuatan yang mengandung nilai positif, membuat hati menjadi tenang, memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya itu kategori akhlak mahmudah. Apa saja sih yang termasuk dalam kategori akhlak mahmudah ini? Jadi, adapun yang termasuk dalam kategori akhlak mahmudah ini jumlahnya itu cukup banyak. Nah, di antaranya itu adalah ikhlas, syukur, tawakal, jujur, amanah, adil, pemaaf, menepati janji, menjaga kehormatan diri, punya rasa malu, berani, sabar, kasih sayang, murah hati, penolong, hemat, rendah hati, menjaga perasaan orang lain, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbelas kasihan, dan masih banyak lain. Selanjutnya itu yang kedua yakni pengertian akhlak mazmumah. Apa sih akhlak mazmumah itu? Jadi, kata mazmumah ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya akhlak tercela. Nah, segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut akhlak tercela ini. Tercela ini merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Akhlak mazmumah ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di akhlak mazmumah atau tercela ini adalah akhlak yang seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Selanjutnya itu kategori akhlak mazmumah. Apa saja sih yang termasuk dalam kategori akhlak mazmumah ini? Jadi akhlak mazmumah atau akhlak tercela ini meliputi tergesa-gesa, riya, berbohong, merendahkan orang lain, dengki, takabur, ujub, bakil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan masih banyak akhlak tercela lainnya. Nah, pada dasarnya sifat dan perbuatan yang tercela itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama itu maksiat lahir dan yang kedua maksiat batin. Yang pertama itu maksiat lahir. Maksiat lahir ini berasal dari bahasa Arab, yakni maksiyah, yang artinya pelanggaran, yakni pelanggaran oleh orang yang berakal dan baligh karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat lahir ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat mata, dan maksiat tangan. Yang kedua itu maksiat batin. Nah, maksiat batin ini merupakan maksiat yang berasal dari dalam hati. Beberapa contoh penyakit batin atau hati yang sering kita alami secara tidak sadar diantaranya marah, dongkol, dengki, sombong. Baiklah, saya Novi Rahmadani
akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat dari akhlak mahmudah dan dampak dari akhlak mazmumah. Yang akan saya bahas terlebih dahulu mengenai manfaat dari akhlak mahmudah. Yang pertama, beribadah tepat waktu. Dengan beribadah tepat waktu, kita mampu untuk menghargai waktu dan melaksanakan ibadah di waktu yang telah ditentukan. Melakukan ibadah tepat waktu juga memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah merupakan tindakan memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Melalui bersedekah, kita dapat membantu meringankan beban mereka yang kurang beruntung dan memberikan dukungan pada mereka yang membutuhkan. Selain memberikan manfaat materi bagi penerima, bersedekah juga membantu kita untuk merawat hati nurani kita, meningkatkan rasa empati, dan menghargai berkah yang kita miliki. Yang ketiga, bertutur kata yang lembut terhadap kedua orang tua. Bertutur kata yang lembut terhadap orang tua adalah bentuk penghormatan dan cinta kepada mereka. Melalui tutur kata yang lembut, kita menyampaikan kasih sayang dan rasa hormat kita terhadap mereka. Selain itu, bertutur kata yang lembut juga mencerminkan kebaikan hati dan menghasilkan hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan tetangga. Menjalin hubungan silaturahim dengan tetangga merupakan sikap saling menjaga dan memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, kita menciptakan lingkungan yang harmonis, saling membantu dalam situasi darurat, dan juga meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama dalam masyarakat. Yang kelima, merawat tanaman. Merawat tanaman merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga alam dan kehidupan sekitar. Dengan merawat tanaman, kita memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, mengurangi polusi, dan menciptakan suasana yang nyaman dan sehat untuk hidup. Selain itu, merawat tanaman juga dapat memberikan ketenangan dan keindahan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, menyayangi binatang dan sebagainya. Menyayangi binatang mencerminkan sikap empati dan kasih sayang kita terhadap makhluk. Dengan menyayangi binatang, kita memberikan perlindungan, perawatan, dan rasa aman bagi mereka. Selain itu, menyayangi binatang juga dapat membantu kita untuk meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, serta menciptakan keseimbangan ekosistem. Baiklah, selanjutnya mengenai dampak dari akhlak mazmumah. Yang pertama, terhalangnya ilmu agama karena ilmu itu cahaya yang diberikan Allah di dalam hati dan maksiat mematikan itu. Yang kedua, terhalangnya rezeki. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang menimpanya. Yang ketiga, perasaan alienasi pada diri si pendosa yang tiada tandingannya dan tiada terasa kelezatan. Yang keempat, kegelapan yang dialami oleh tukang maksiat di dalam hatinya, seperti perasaan di kegelapan malam. Yang kelima, terhalangnya ketaatan. Yang keenam, maksiat memperpendek umur dan menghapus keberkahannya. Yang ketujuh, maksiat akan melahirkan maksiat lain lagi. Demikian kata ulama salaf, hukum kejahatan adalah kejahatan lagi sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi. Yang kedelapan, orang yang melakukan dosa akan terus berjalan ke dalam dosanya sampai dia merasa dirinya hina. Ini pertanda-tanda kehancuran. Kesembilan, kemaksiatan menyebabkan kehinaan dan kebaikan melahirkan kebanggaan dan kejayaan. Yang kesepuluh, maksiat merusak akal sedangkan kebaikan membangun akal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari akhlak mazmumah ini mengacu pada negatif semua. Oleh karena itu, akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri. Baiklah, di sini saya Desi Dini Utami akan menjelaskan tujuan akhlak dan akhlak mahmudah. Akhlak memiliki dua tujuan, yakni menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan ini dan akhirat.
Dalam kerangka tujuan akhlak kebahagiaan tersebut, Imam Al-Ghazali membagi kebahagiaan dunia menjadi 4 bagian utama, yaitu kemaslahatan badan, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan lahiriah, dan kemaslahatan Tuhan. Selanjutnya, tujuan akhlak antara lain, yang pertama, akhlak bertujuan membentuk umat Islam yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Seorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa berperilaku terpuji baik ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia, makhluk lain maupun dengan lingkungan alam. Yang kedua itu terhindar dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia menikmati keistimewaan Allah atas makhluk lainnya dalam bentuk akal, pendapat, atau pemikiran yang hanya berdasarkan nalar manusia, terkadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pikiran harus dibimbing oleh akhlak agar manusia dapat bebas dan terhindar dari cara hidup yang salah. Selanjutnya, cara menghindari akhlak mazmumah. Ada beberapa cara untuk menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama, perbanyak ibadah. Yang kedua, biasakan berbagi. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pahami keterbatasan manusia. Dan yang kelima, menjaga tali silaturahmi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.